Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Mahmud, jurusan Ilmu Komunikasi semester 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mental abuse atau biasa dikenal dengan kekerasan mental. Nah, sebelum itu, teman-teman pernah dengar tidak istilah perkataan atau perilaku bisa merubah kepribadian seseorang? Maksud dari istilah tersebut ialah jika ada seseorang yang menghina atau berkata kasar kepada suatu individu, maka individu tersebut akan merasa dirinya buruk di mata orang-orang. Sudah banyak sekali orang-orang yang merasa tertekan, bahkan depresi, oleh suatu perkataan negatif dari orang lain terhadap dirinya. Mungkin kelihatannya mereka berperilaku biasa saja, tidak ada yang menunjukkan bahwa orang tersebut tertekan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi bisa saja ia menutupinya dengan cara memasang muka yang bahagia agar perasaan yang sebenarnya ia rasakan teralihkan untuk sementara dan tidak ingin orang lain yang di sekitarnya merasa khawatir. Kejadian tersebut bisa disebut dengan mental abuse. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih mental abuse itu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya mental abuse. Sebagian besar orang masih banyak yang belum tahu tentang apa itu mental abuse. Kebanyakan orang hanya tahu tentang physical abuse. Padahal mental abuse sama berbahayanya seperti physical abuse. Karena mental abuse di sini bisa membuat pikiran seseorang menjadi tertekan dan mempengaruhi seluruh kehidupan orang tersebut. Perbedaan dari keduanya yaitu physical abuse, di mana seseorang disakiti secara fisik dan hasil perbuatannya bisa terlihat secara kasat mata. Sedangkan mental abuse, di mana seseorang disakiti secara mental, yang mana dapat berupa suatu perlakuan verbal dan hasil dari perbuatannya tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan cenderung menghancurkan pikiran seseorang yang menerima perlakuan ini. Sedangkan untuk orang yang melakukan mental abuse terhadap suatu individu, itu disebut dengan mental abuser. Memang dampak dari mental abuse terhadap korban tidak akan bisa dilihat secara langsung, tetapi dengan memperhatikan seseorang yang terlihat seperti kurang percaya diri, terlihat mempunyai tekanan batin, atau terlihat putus asa, itu juga bisa dikatakan orang tersebut mengalami mental abuse yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Dari situlah peran kita dibutuhkan untuk membantu dan memberikan nasihat yang baik kepadanya untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, teman-teman jangan salah, mental abuse itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh pria maupun wanita, teman, pasangan, orang tua, kakak, adik, guru, bahkan orang asing sekalipun. Sebenarnya kita juga bisa menjadi pelaku dari mental abuse itu sendiri. Jika kita sudah merasa kesal dan marah terhadap orang lain yang melakukan kesalahan. Contoh, udahlah gak usah ngomong lagi, omongan tuh udah gak jelas. Dengan kita berbicara seperti itu kepada teman kita, dapat dipastikan dirinya akan berubah menjadi seseorang yang pendiam. Mungkin ada beberapa orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami mental abuse atau sudah menjadi pelaku dari mental abuse dikarenakan kurangnya pemahaman tentang mental abuse itu sendiri. Perlakuan mental abuse tidaklah selalu terjadi di kehidupan yang nyata saja, tetapi bisa juga terjadi di media sosial. Bentuk perkataan lainnya yang merupakan sebuah mental abuse yaitu yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Contoh, kamu jadi anak bodoh sekali, menyelesaikan tugas seperti itu saja tidak bisa. Mungkin perkataan tersebut terdengar biasa saja, akan tetapi siapa sangka jika seorang anak terus-menerus mendengarkan perkataan tersebut, bukan tidak mungkin anak itu akan menganggap dirinya memang benar-benar bodoh, atau bahkan menganggap dirinya sudah tidak berguna lagi bagi orang lain. Akibat yang ditimbulkan dari mental abuse yang sangat parah ialah bisa menjadikan sang korban melakukan bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya yang merupakan mental abuser. Jika teman-teman sudah benar-benar depresi dan muncul keinginan untuk bunuh diri karena mental abuse yang sudah teman-teman alami, sebaiknya teman-teman mendatangi seorang psikolog dan bercerita kepada orang yang menurut teman-teman cocok untuk mendengarkan serta yang bisa memberi solusi yang terbaik untuk masalah teman-teman. Nah, saya rasa sampai di sini dulu video tentang mental abuse ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.